Ya, kita ketemu lagi di sesi kedua pada pertemuan kelima. Masih di pemodelan dan analisis. Kita coba akan mengklasifikasi model-model yang ada pada decision support system. Yang pertama adalah analisis statis. Model statis mengambil satu kejadian dalam suatu situasi. Selama kejadian tersebut, semuanya terjadi dalam satu interval waktu, baik waktunya sebentar maupun lama. Contohnya, pengambilan keputusan untuk membuat sendiri atau membeli sebuah produk atau pengembangan sistem misalkan ya. Pada sebuah perusahaan, pada saat ingin mengembangkan, ini harus memutuskan apakah harus membuat sendiri atau membeli produk tersebut. Klasifikasi kedua adalah analisis dinamis. Model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah tiap saatnya. Model ini tergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, proyeksi rugi laba selama 5 tahun di mana bisa jadi input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahunnya. Sehingga ini bisa dikatakan dinamis, karena tidak selalu seperti itu hasilnya. Situasi keputusan sering diklasifikasikan apa yang diketahui, sehingga kami mencoba untuk membagi menjadi 3. Satu, model certainty, yang kedua model uncertainty, dan yang berikutnya adalah risk atau risiko. Pengambilan keputusan di bawah certainty atau adanya kepastian, hal ini tersedia pengetahuan yang harus lengkap, komplit gitu ya, sehingga decision maker tahu dengan pasti apa hasil akhir dari setiap tindakan yang akan diambilnya. Contoh keputusan untuk menentukan pada saat kita ingin berinvestasi pada sebuah perusahaan. Maka dengan pengetahuan yang cukup, kita harus sudah tahu gitu ya, seluk-beluk secara lengkap pengetahuan seputar perusahaan yang akan kita investasi, kita jadikan tempat investasi. Kita harus pasti kredibilitas dari perusahaan tersebut, arus kasnya bagaimana, lancar atau tidak. Maka kalau kita akhirnya memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, kita akan bisa, meskipun kepastian tidak bisa sempurna ya, tidak bisa 100% gitu. Tetapi kita akan merasa yakin gitu ya, dengan pengetahuan yang kita miliki, sehingga kita sudah punya gambaran yang lebih jelas bahwa dengan kita berinvestasi pada perusahaan tersebut, kita akan mendapat keuntungan. Nah, itu yang dimaksud dengan model certainty. Model yang kedua adalah uncertainty atau ketidakpastian. Karena si decision maker ini tidak mengetahui secara pasti hasil dari keputusannya karena kurangnya informasi yang diperoleh, maka model uncertainty ini berusaha untuk dihindari. Misal pada saat akan membuka cabang di negara lain. Mungkin kita sudah mencoba men-scanning lingkungan, bisa dari sisi masyarakatnya gitu ya, konsumtif atau tidak, kemudian bagaimana perpajakannya, kemudian bagaimana regulasinya atau pemerintahannya. Namun ternyata di luar dugaan, pada saat kita sudah memutuskan untuk membuka cabang di negara tersebut, tiba-tiba terjadi konflik di negara itu gitu ya, dan berefek pada tingkat perekonomian dan nilai mata uangnya. Nah, ini harus dipikirkan sehingga masalah-masalah yang dapat diproses ini bisa ditekan resikonya. Jadi informasinya mungkin lebih diperdalam lagi seputar negara tersebut, sering terjadi konflik atau enggak. Model pengambilan keputusan selanjutnya atau disebut pengambilan keputusan di bawah resiko, karena merupakan sebuah probabilitas, maka si decision maker harus menghitung, mengkalkulasi setiap alternatif yang mungkin terjadi. Kemudian dari perhitungan tersebut, kemudian dipilih alternatif mana yang nilai resikonya paling rendah.
atau yang ekspektasinya tertinggi. Model pengambilan keputusan selanjutnya atau disebut pengambilan keputusan di bawah risiko, karena merupakan sebuah probabilitas, maka si decision maker harus menghitung, mengkalkulasi setiap alternatif yang mungkin terjadi. Kemudian dari perhitungan tersebut, kemudian dipilih alternatif mana yang nilai resikonya paling rendah atau yang ekspektasinya tertinggi. Berikut ini adalah beberapa simbol yang digunakan dalam diagram pengaruh. Yang pertama adalah segi 4, yaitu menggambarkan variabel keputusan. Selanjutnya lingkaran menggambarkan variabel yang tidak dapat dikontrol atau variabel lanjutan. Selanjutnya ada oval, adalah variabel hasil atau lanjutan juga, bisa juga final. Variabel dihubungkan dengan anak panah yang mengindikasikan arah pengaruh atau hubungan. Bentuk anak panah mengindikasikan tipe hubungan. Berikut hubungan-hubungan secara umum. Pertama adalah kepastian. Di sana terlihat menggunakan anak panah lurus, ya. Kemudian sebelumnya dihubungkan dengan simbol segi 4 dan menuju ke simbol oval. Kemudian ada ketidakpastian. Di sana menggunakan anak panah zigzag sebetulnya. Nah, perbedaan antara simbol ketidakpastian dengan variabel acak, variabel ketidakpastian dengan variabel acak ini dibedakan sama-sama menggunakan anak panah yang zigzag, tetapi terlihat pada pada variabel sebelumnya ini ditambahkan simbol tilde, ya. Ada simbol tilde di situ yang menunjukkan bahwa adanya resiko jika itu dijalankan. Kita coba lihat contoh diagram pengaruh. Kita lihat pada gambar, pada diagram, bahwa laba merupakan pengurangan atau proses dari dua variabel yang tidak terkontrol atau merupakan sebuah lanjutan. Apa saja? Yaitu terdiri dari pendapatan dan pengeluaran. Coba perhatikan simbol lingkaran yang ada. Sebagai simbol yang mewakili dari sebuah lanjutan, maka pendapatan dan pengeluaran disimbolkan di dalam lingkaran. Nah, kedua simbol tersebut menghasilkan sebuah kepastian, yaitu menghasilkan laba. Karena bisa dipastikan bahwa untuk menghitung laba adalah pendapatan dikurangi pengeluaran. Nah, yang ditandai dengan tanda panah lurus ini membuktikan bahwa laba adalah sebuah kepastian. Tuh ya. Silakan teman-teman menerjemahkan simbol-simbol yang ada di contoh diagram pengaruh tersebut, seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya.